Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Dan ini adalah vlog pertama aku. Jadi di vlog pertama ini aku akan memperkenalkan universitas aku, yaitu fakultasnya, jurusannya, juga sampai ke program studinya. Dan di akhir video nanti ada sedikit a day in my life aku selama aku di kampus. Jadi perkenalkan, aku Adila Yuliananda. Aku berasal dari kota Medan dan aku adalah asli orang Medan. Namun aku tidak memiliki suku yang berasal dari Medan, misalnya kayak Batak atau Melayu. Aku tidak dari suku tersebut. Jadi aku tuh asli Minang sih, karena papaku adalah orang Minang. Jadi aku memang asli orang Medan, dan dari lahir aku udah di Medan. Keluargaku juga besar di Medan. Jadi kota Medan adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara. Pasti kalian pada tahu sih ya Medan itu di mana, dan nggak mungkin juga nggak kenal gitu kan. Secara Medan adalah kota terbesar nomor 3 di Indonesia setelah Jakarta juga Surabaya. Jadi kota Medan memiliki luas 265,10 km dengan kepadatan penduduk 8.008 per kilometernya. Seperti itu guys. Jadi di kota Medan memiliki salah satu universitas yang siapa sih yang nggak tahu universitas ini? Ya, yaitu Universitas Negeri Medan, di mana aku berkuliah di universitas tersebut. Orang sih biasanya kenalnya Unimed gitu. Ya, Unimed atau kampus hijau. Nggak tahu sih kenapa dibilang kampus hijau. Mungkin karena di sekitaran Unimed, di sekeliling Unimed itu, di dalam Unimed bahkan itu masih banyak pepohonan dan sangat-sangat asri. Seperti itu guys. Nah, jadi Unimed ini sendiri berdiri sejak 23 Juni tahun 1963. Jadi pertama kalinya Unimed berdiri itu namanya bukan Unimed, tapi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, atau sering disebut dengan IKIP. Jadi pasti pada tahu sih ya. Jadi Unimed memiliki moto yaitu The Character Building University. Sekilas tentang Unimed, Unimed juga menyediakan beberapa fasilitas layanan akademik maupun non-akademik kepada mahasiswanya. Antara lain yaitu perpustakaan, dan siapa sih yang nggak tahu digital library Unimed yang megahnya Masya Allah luar biasa. Terus ada juga perumahan atau asrama, terus fasilitas olahraga, belajar di luar negeri, dan program pertukaran, serta layanan administrasi. Jadi yang paling aku banggakan sih, aku pernah ikut program pertukaran mahasiswa merdeka. Tepatnya itu program Bapak Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Jadi nanti mungkin aku bakal di video selanjutnya aku bakal bahas atau mengulik tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Oke, tentang universitas yang udah, langsung masuk ke fakultas. Jadi Unimed memiliki 7 fakultas. Salah satunya ada Fakultas Teknik, yang dimana aku ada di Fakultas Teknik. Aku bagian dari Fakultas Teknik. Jadi Fakultas Teknik juga memiliki 13 jurusan yang sangat-sangat banyak dan luar biasa. Tapi karena aku ada di salah satu dari jurusan itu, jadi aku bakal bahas yang di jurusan aku aja. Jadi di antara 13 jurusan ada jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi Pendidikan Teknik Bangunan itu kalau nggak salah ada 5 atau berapa program studi. Itu ada, salah satunya ada Pendidikan Teknik Bangunan, Teknik Sipil, yang baru ada Arsitektur, juga Manajemen Proyek. Satu lagi apa ya? Gitu deh pokoknya. Jadi aku ada di program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Dan setelah aku masuk ke prodi Pendidikan Teknik Bangunan, banyak sih yang tanya gitu kan, itu
apa sih pendidikan teknik bangunan itu gitu kan. Prospek kerjanya tuh kemana gitu kan, seperti apa, dan kenapa harus pendidikan teknik bangunan seperti itu, dan di pendidikan teknik bangunan itu sendiri apa yang dipelajari gitu kan, dan pengetahuan juga keahlian yang didapatkan itu apa aja. Nah, jadi di vlog ini aku akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang sekitar yang mungkin bertanya gitu, mereka aneh gitu, ada pendidikan tapi teknik bangunan gitu, kemana arahnya, seperti itu. Oke, jadi pertanyaan mungkin yang sering muncul dari orang-orang sekitar itu, apa sih pendidikan teknik bangunan itu, seperti itu ya kan. Jadi aku jawab, pendidikan teknik bangunan itu merupakan program studi yang mempelajari tentang teknik dan keahlian yang berkaitan dengan bidang bangunan seperti konstruksi, desain arsitektur, juga manajemen konstruksi bangunan. Jadi mahasiswa jurusan ini juga mempelajari tentang ilmu pedagogi dan metode pembelajaran yang efektif untuk mengajar di SMK mungkin teknik bangunan. Nah, jadi pertanyaan yang sering muncul yang kedua yaitu, mengapa sih harus jurusan pendidikan teknik bangunan, seperti itu kan? Banyak nih jurusan-jurusan yang ada gitu. Jadi yang pertama itu dapat mengembangkan keterampilan dan teknikal di bidang teknik bangunan. Jadi mahasiswa akan mempelajari cara merancang, membangun, dan mengelola proyek serta menggunakan alat dan teknologi yang diperlukan, seperti itu. Yang kedua, prospek kerja yang luas. Jadi permintaan akan tenaga kerja di bidang teknik bangunan sangatlah tinggi, jadi terutama di negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, lulusan jurusan ini memiliki banyak peluang karir yang tersedia. Nah, yang ketiga, kombinasi ilmu teori dan praktek. Jadi jurusan pendidikan teknik bangunan merupakan program studi yang memadukan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis, serta memberikan lulusannya kesempatan untuk bekerja di berbagai ilmu yang berbeda, di berbagai bidang yang berbeda, seperti kayak keguruan, bisa juga ke sipil, bisa juga ke lapangan langsung, seperti itu. Dan yang keempat yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Jadi pekerjaan di bidang teknik bangunan ini sangat penting untuk masyarakat karena melibatkan pembangunan fasilitas seperti rumah, gedung, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Oleh karena itu, lulusan jurusan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat luas. Pertanyaan yang sering muncul ketiga, ini sangat berkaitan langsung nih dengan setelah lulus dan pekerjaan nih. Jadi prospek kerja apa sih dari lulusan pendidikan teknik bangunan ini, seperti itu kan. Jadi pendidikan teknik bangunan bertujuan untuk menghasilkan tenaga pendidik atau instruktur yang mampu memberikan pelatihan atau pembelajaran di bidang teknik bangunan. Jadi beberapa profesi yang cocok dengan prospek kerja jurusan ini diantaranya guru, paling utama sih tuh guru, dosen, pekerja proyek, manajer proyek, dan lain-lain sebagainya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, apa yang dipelajari di program studi pendidikan teknik bangunan? Jadi jurusan pendidikan teknik bangunan mempelajari tentang cara merancang, membangun, merenovasi sebuah bangunan, jembatan, saluran air bawah tanah, juga struktur penahan longsor, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi sih sebenarnya, seperti itu. Nah, di pembahasan terakhir ini aku akan membahas pengetahuan dan keahlian. Jadi ada beberapa. Yang pertama, memahami teori dan praktek tentang teknik bangunan seperti bidang arsitektur, terstruktur, mekanikal, elektrikal, dan sipil. Yang kedua yaitu mampu merancang bangunan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan estetika. Dan yang ketiga, mampu mengoperasikan perangkat lunak, desain, dan konstruksi seperti AutoCAD, SketchUp, Revit, dan lain-lain.
Selanjutnya, mampu melakukan perhitungan struktur bangunan untuk memastikan kekuatan dan keamanan bangunan yang dirancang. Selanjutnya, mampu mengawasi dan memimpin proyek konstruksi seperti dalam hal pengadaan bahan bangunan, penjadwalan, juga pengawasan kualitas. Dan yang terakhir, mampu memperbaharui pengetahuan mereka tentang teknologi dan tren terbaru dalam teknik bangunan. Jadi kesimpulannya, kalau dari aku tuh, pendidikan teknik bangunan itu kayak campuran antara arsitektur, manajemen proyek, juga pendidikannya seperti itu. Jadi kita mempelajari pendidikannya, gimana cara mengajar yang baik, memahami siswa, dan kita juga belajar tentang penggambaran seperti menggunakan AutoCAD, SketchUp, Revit, dan lain-lain. Dan untuk manajemen proyeknya juga kita juga menghitung anggaran-anggaran biaya yang ada pada konstruksi bangunan seperti itu, guys. Jadi kayak 3 penggabungan seperti itu sih, tapi lebih kita tuh lebih masuknya ke keguruan untuk SMK, juga perguruan tinggi seperti dosen seperti itu. Oke, mungkin segitu aja pembahasan aku tentang seputaran pendidikan teknik bangunan di Universitas Negeri Medan. Jadi setelah ini akan ada video a day in my life aku, gimana sih dari pagi di kampus dan pembelajaran di kelas. Juga aku bakal keliling jalan-jalan di seputaran Universitas Negeri Medan. Dan jangan lupa kalian tonton terus kalau kalian mau tahu nih tentang seputaran Universitas Negeri Medan. Jadi buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Halo guys, jadi aku udah sampai di Fakultas Teknik. Hari ini aku kuliah, masuk satu mata kuliah sih, mata kuliah seminar proposal bersama Bapak Nono. Ikuti keseruanku hari ini. Bye. Oke guys, kami udah dapat baju baru. Iya guys, kami lucu bajunya guys. Ada putih-putih ya, cok. Baju baru. Udah lunas belum? Lunas lah. Hah? Apa Efromi perasaannya setelah mendapatkan baju baru? Bagus. Oke bagus. Bisa. Anak didik ya Pak Non. Nanti micro teaching pakein ya. Oke, Selamat pakaian anak. Oke, Bagus. Halo guys, kami sudah masuk kelas. Risma lagi latihan, dia mau nampil guys. Halo Wira. Halo Tria. Aduh, kamu ngapain? Jadi kami bakalan masuk kelas micro teaching bersama Bapak Nono. Jadi ini pada saat kami sudah di dalam kelas dan dosen juga sudah masuk di mata kuliah micro teaching. Jadi micro teaching ini mata kuliah yang mengajarkan kita tentang bagaimana mengajar dengan baik di dalam kelas dan mengatur siswa seperti itu. Jadi lebih tepatnya untuk persiapan kita ketika kita PLP 2 nanti, dan juga pada saat kita mengajar langsung di dalam kelas seperti itu. Jadi di mata kuliah ini kami disuruh untuk masing-masing perorangan itu untuk maju sendiri di depan kelas dan teman-teman yang lain sebagai siswanya seperti itu.
guys, thank you udah ngikutin aku kuliah hari ini. Aku mau pulang dulu. Bye bye. Assalamualaikum.